Oke, silakan chat dengan nama. Sekarang tolong ulangi semua, chat nama sama absen. Sekali lagi ya, diulangi lagi ya. Saya akan undang sekarang teman saya untuk bisa berbagi sambil kalian ngechat ya. Chat, silakan chat lagi. Yang tadi yang sudah ngechat chat lagi. Ini saya lagi ngundang teman untuk bisa cerita. Bisa lihat videonya dulu sebentar. Oke, ini ada teman yang baru masuk. Halo Ton. Halo, oke. Thank you Ton untuk kesediaannya. Nah, di sini di kelas ini ada 33 orang. Jadi ini baru kelas 10. Nah, bisa coba anak-anak bisa dimunculkan videonya sekarang dulu. Nah, untuk waktu 15 menit mendatang nanti teman saya akan bercerita mengenai kimia. Ya, kimia berkaitan sama kehidupan teman saya. Oke, baik. Jadi teman saya bisa semangat dengan melihat wajah-wajah kalian. Jadi eh, jadi bisa sharing. Oke, untuk waktu dan kesempatan mungkin dibatasi ya Ton, sorry Ton. 10 menit untuk sharing. Suaranya belum jelas Ton. Halo? Coba tes suara Tinton. Oke, ya Gus. Oke. Tes tes. Ya, jelas. Mungkin 10 menit mendatang ya Tinton bisa sharing. Nah, kemudian nanti 5 menit anak-anak bisa tanya yang kepikir apa yang mau ditanyakan. Silakan Oh gitu. Tinton. Iya iya. Jadi saya mulai dari saya dulu berarti ya Gus ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Agus dan selamat pagi buat anak-anak semua ya. Kenalkan saya Tinton. Kami dulu dengan Pak Agus kuliah bareng di kimia di ITB. Jadi saya akan coba bercerita bidang kimia itu di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada di mana saja. Sebenarnya kimia itu ada di mana-mana di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat kita mulai bangun tidur sampai malam hari tidur, boleh dikata sebenarnya secara tidak kita sadari, kita selalu bersinggungan dengan dunia kimia. Contoh, air. Ketika kita mandi, kita dapat air dari mana sih? Dari sumur, dari suplai PDAM. Air yang masuk ke rumah kita itu sudah disterilisasi atau didisinfektan oleh PDAM misalnya. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan bahan kimia yang disebut sodium hipoklorit atau kalsium hipoklorit atau triklorocyanuric acid. Bahasa umumnya disebut kaporit. Gitu. Jadi kaporit yang kita sering jumpai atau cium di kolam renang itu juga dipakai oleh perusahaan suplai air ke rumah-rumah kita, yaitu PDAM. Sebagai satu contoh, karena kenapa harus pakai kaporit? Kalau tidak pakai kaporit, kalian semua mandi itu nanti bisa mudah terinfeksi bakteri atau jamur yang menyebabkan kulit gatal-gatal atau kulit iritasi. Itu sebagai contoh. Kemudian air itu di dalam kehidupan sehari digunakan untuk apa lagi? Misal untuk rumah makan, untuk pabrik roti, untuk pabrik tekstil. Kalian kan di Bandung ya, saya akan sedikit cerita tentang pabrik tekstil. Sebelum masuk air itu dipakai untuk pabrik tekstil, untuk apa sih? Misalnya untuk cuci kain, atau untuk persiapan pewarnaan kain. Air itu harus diproses terlebih dahulu.
jika air itu mengandung kesadahan tinggi, kalau di SMA kan suka belajar kesadahan, yaitu tingginya ion kalsium dan magnesium dalam air yang membuat sabun tidak berbusa. Nah, penting sekali kalau untuk orang memproduksi kain tekstil, sebelum diberi warna, air itu harus soft. Soft itu adalah dihilangkan kalsium dan magnesiumnya. Kenapa? Karena kalau kalsium dan magnesium ketemu dengan senyawa karbonat, karbonat itu kalian kalau ambil contoh kapur, itu akan membentuk kalsium karbonat yang mengendap terpresipitasi menjadi endapan kapur. Bahasa umumnya kalau kalian lihat sehari-hari disebut kerak. Contoh kalian masak air di panci ya, di rumah. Kenapa sih airnya seringkali ada noda-noda putih? Putih itu adalah kalsium karbonat. Nah, kalian bayangkan jika noda-noda putih itu ada di kain tekstil, sebelum dikasih warna merah, kuning, hijau, dia akan memberikan warna yang tidak baik pada kainnya. Bagaimana kita melakukannya? Nah, ada beberapa macam cara untuk menghilangkan kesadahan air. Contoh, pakai peristiwa fisika resin penukar kation. Jadi kalsiumnya ditangkap oleh sebuah resin, sebuah padatan, ditangkap supaya air keluarnya tidak mengandung kalsium dan magnesium. Yang kedua, kalau kalian pernah dengar kompleks, waktu SMA diajar kompleks nggak ya Gus ya? Celeting. Masih 12. Oh, masih 12. Sebenarnya ada senyawa kimia yang disebut EDTA, etilen diamin tetra something, asam. Nah, itu dengan kandungan sifat kompleksitasnya dia bisa menangkap kalsium dan magnesium. Itu kalau bahasa kimianya disebut chelating agent. Dan dia bisa ditambahkan di air sebelum masuk ke proses produksi tekstil. Itu kita bicara air yang masuk untuk dipakai di produksi. Nah, setelah air dipakai untuk memproduksi tekstil, otomatis kan air itu harus dibuang. Harus dibuang kan harus memenuhi persyaratan buang. Artinya kenapa pihak Kementerian Lingkungan Hidup tidak mau dong air yang merah, kuning, hijau itu dibuang ke sungai kemudian mencemari. Misal warnanya merah, kuning, hijau menyebabkan ikan mati. Atau jika di aliran hilir nanti sungainya dipakai untuk mandi oleh orang jadi penyakitan. Nah, di situ setiap pabrik tekstil harus mempunyai apa yang disebut IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Di situ airnya diproses dulu, dihilangkan warnanya, dihilangkan kandungan senyawa organiknya, dihilangkan partikel-partikel yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya? Nah, kembali lagi, ilmu kimia dipakai lagi untuk menghilangkan senyawa organik, dipakailah bahan kimia yang disebut koagulan dan flokulan. Koagulan dan flokulan itu kalau kalian mau sehari-hari gampang tahu, kalau ke toko kimia bilang, Pak, saya minta tawas, misalnya. Tawas atau PAC, polialuminium klorida. Dia itu nanti menggumpalkan senyawa-senyawa organik supaya yang tadinya ada di fase cair keluar menjadi fase padat presipitasi, kemudian diendapkan. Mudah diendapkan sehingga mudah dipisah. Kemudian dia mengalir, sudah jernih, masih kurang nih. Nah, di sini orang kimia bisa berkolaborasi dengan orang biologi. Pakai peristiwa yang disebut bioaerasi atau bakteri dibiarkan dikembangkan, dihidupkan untuk memakan senyawa organik. Dengan reaksi kimia, bakteri memakan senyawa organik, dia mensekresinya berupa CO2 dan H2O. CO2-nya dia menguap ke udara, H2O-nya menjadi air. Sehingga kandungan organik di dalam air limbah itu bisa turun secara signifikan. Kalau terakhir masih ada warna merah, kuning, hijau, tentunya kan juga nggak baik untuk lingkungan. Bagaimana menghilangkannya? Ada bahan kimia polimer yang bisa menyerap warna, disebut decoloring agent. Jadi dalam siklus pabrik tekstil, siklus airnya, dari air yang masuk ke dalam maupun air yang dibuang, semua melibatkan kimia. Itu hal paling dekat. Kenapa saya cerita tekstil? Karena saya merasa di Bandung, banyak sekali di antara teman-teman mungkin yang seringkali pulang rumah, pergi kemana, lihatnya pabrik tekstil. Bandung adalah pusat industri tekstil terbesar di Indonesia. Dan selain dari kimia yang berhubungan dengan air, di dalam pabrik tekstil banyak sekali kimia-kimia lainnya. Contoh, orang habis tekstil, kain habis diwarnain. Atau mewarnai tekstil. Mewarnai kan memakai pewarna. Pewarna itu apa sih? Itu dalamnya bahan kimia semua. Bahan kimia yang dipakai untuk mewarnai. Dan setelah mewarnanya nempel di kain,
Harusnya bagaimana supaya ketika kain dicuci warnanya tidak hilang? Kan begitu ya, kalian beli baju coklat kuning, kalau baju yang murah mudah luntur. Kalau baju yang bagus nggak mudah luntur. Apa sih bedanya? Di situ ada yang disebut fixing agent. Fixing agent itu bahan kimia polimer yang bertugas untuk setelah diwarnain diikat selalu warnanya supaya nggak lepas. Jadi digosok, dimasukkan mesin cuci, kena sabun, dia nggak mudah luntur. Sekali lagi itu semua ilmu kimia. Di mana kimianya, bagaimana dia bereaksi dengan teknologi atau dengan pemikiran molekuler, bagaimana dia bisa mengikat si warna itu. Nah, di situ kita bicara kimia yang lebih dalam. Mungkin dari tekstil sampai situ ya. Kemudian ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi bisa tanya jawab dengan narasumber, dengan Bapak Tinton. Jadi bisa bertanya yang lain juga. Yang penting ada hubungannya. Tanya apapun yang ada hubungan dengan kimia boleh. Saya di sini produksi sabun cuci piring, hand sanitizer, sabun cuci tangan, pembersih lantai, saya juga produksi di sini. Nah, untuk membuat sabun dari mana asalnya? Wah, kita bicara semua tentang kimia. Awal mulanya sabun itu bahan dasarnya adalah minyak sawit. Tidak terbayangkan minyak sawit bagaimana bisa menjadi sebuah sabun. Itu melalui serangkaian proses produksi yang begitu panjang dengan semuanya adalah chemistry di dalamnya. Kalian silakan. Mau tanya di bidang apa, silakan. Kimia di bidang roti juga ada. Semua prima rasa pakai roti, pakai kimia juga. Sampo juga ya. Sampo. Jadi minyak sawit itu, kalian tahu yang namanya reaksi esterifikasi kan? Pernah belajar kan reaksi esterifikasi itu adalah minyak trigliserida ditambah NaOH, keluarnya natrium gliserid ya, itu kan reaksi esterifikasi menghasilkan sabun, saponifikasi ya. Kalau esterifikasi mungkin ditambahkan dengan metanol dengan alkohol. Jadi minyak sawit itu, negara kita kan semuanya produksi minyak sawitnya tertinggi. Buah sawit itu kalau dipres, digerus, itu keluar minyaknya. Setelah keluar minyaknya disebut crude palm oil atau crude palm kernel oil. Kalau kalian sering dengar, minyak sawit. Minyak sawit itu kalau dibiarkan di udara terbuka terlalu lama bau tengik, bau busuk. Jadi minyak goreng yang paling murah-murah itu cepat sekali bau busuk karena mengalami oksidasi. Oksidasi oleh komponen yang disebut butirat, asam butirat. Nah, supaya nggak mudah busuk bagaimana? Ada peristiwa yang disebut RBD, refining, bleaching, sama deodorizing. Dijernihkan, di bleaching supaya putih, deodorizing, bau-bau busuknya ini diuapkan, di stripping, dikeluarkan. Keluarlah RBD palm oil. Loh, RBD palm oil itu nama kerennya apa? Itu minyak goreng yang kalian sering beli, Bimoli, terus Tropical, dan lain-lain. Kemudian dari minyak goreng itu masih bisa ditingkatkan lagi. Untuk apa, Pak? Diesterifikasi misalnya pakai metanol, kalian sering dengar metanol pasti kan, tapi bingung untuk apa metanol sih Pak, alkohol. Kalau metanol ditambahkan ke minyak goreng, itu keluar namanya metil ester. Metil ester itu apa? Bahasa kerennya biodiesel. Sering kan pemerintah itu ngomong, wah Pertamina sudah bisa membuat bahan bakar pengganti solar dengan bahan baku 100% minyak sawit. Itulah minyak goreng ditambah metanol, disebut metil ester. Begitu. Dalam tahapan itu jadi biodiesel untuk bahan bakar. Metil ester kemudian bisa direaksikan kimia lagi, mungkin belum belajar ya Pak Gus. Masih belum, nanti kelas 3 itu. Kelas 3. Jadi intinya dari produk minyak sawit kita banyak sekali kegunaannya. Salah satunya adalah nantinya setelah jadi metil ester, diurutkan, diproses sedemikian rupa, keluarlah surfaktan sabun. Sodium lauryl sulfat. Sodium lauryl sulfat bisa berbentuk padat maupun gel. Inilah yang dibeli oleh pengusaha-pengusaha sabun, sampo, lain-lain yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran di rambut, di cucian piring, di cuci tangan, pembersih lantai, dan semuanya. Kemudian ke sehari-hari, nanti kalian bisa temu, oh bahan-bahan ini dicampur dengan A, B, C, D, E. Dikasih pewangi, wanginya lemon, keluarlah sunlight. Gitu. Oke, yang di sini kira-kira mau nanya ke anak-anak, siapa yang tertarik
dengan kimia, silakan chat. Saya tertarik gitu. Silakan. Yang tertarik ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ini toh, Ton, mungkin kenapa kok bisa tertarik sama kimia, Ton? Mungkin bisa sedikit cerita. Salah masuk Hmm, jurusan kah atau apa memang wah saya dilahirkan dengan cinta kimia gitu, Ton? enggak sih. Saya tidak waktu waktu saya masih SMA saya belum tahu kalau sekolah kimia itu nanti bisa apa. Kita pastinya belum tahu. Zaman dulu saya sekolah, saya tinggal di kampung, orang tua saya pun nggak tahu nanti besar mau jadi apa. Saya wah yang penting kuliah aja gitu. Kalau kalian kan sekarang punya kesempatan, artinya sebelum kalian memutuskan untuk jadi apa, kalian bisa tanya ke gurunya, ke ini, kemudian guru-gurunya mungkin punya teman-teman seperti saya yang bisa menjelaskan, jadi kalian punya gambaran. Kira-kira nanti kalau kuliah ini nih bakal gimana sih gitu. Tentunya kalian kuliah kimia juga nggak perlu harus jadi kimiawan. Banyak teman-teman kita yang kerja di bank di mana-mana juga, tapi paling tidak itu memberikan kimia itu memberikan kita metode analisis terhadap suatu permasalahan apapun di bidang apapun. Jadi sebenarnya kimia itu ada di kehidupan kita sehari-hari semua, tapi seringkali kita tidak menyadari. Dan kalau kalian menguasai kimia, kalian sebenarnya bisa bekerja di bidang apapun, karena basic science dari kimia akan sangat terpakai di bidang manapun. Kalian bisa menyambung-nyambungkan lah intinya. Wis mantap gitu. Mau Malu nanya, kali Gus. iya Iya, mau iya. nanya Pak. Kalau berkaitan sama sama pekerjaan sekarang Pak, kira-kira kimia dengan pekerjaan, apakah dengan kimia katakan ya semacam yang saat ini bisa menghidupi yang sekarang begitulah. Saya dulu ketika lulus kuliah di ITB, saya S2 dibiayai perusahaan kimia Jerman di Singapura dan di Jerman. Setelah itu saya kerja di perusahaan minyak bumi dan gas sebagai production chemist. Chemist itu kan kimiawan, tapi untuk produksi migas. Di situ kita ilmunya sangat dipakai untuk memisahkan minyak, air, dan gas, dan merawat perpipaannya mereka, semua di bidang itu. Penghasilannya lebih dari cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kemudian saya pulang Indonesia dengan bekal ilmu yang saya miliki, saya mencoba bisnis. Kira-kira apa ini ya peluang bisnis yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kimia? Setelah saya berbisnis kimia, tentunya tujuannya adalah bisa memperkerjakan banyak orang. Orang-orang sekitar bisa ikut kerja. Kemudian orang-orang yang tadinya sudah dapat pekerjaan bisa bekerja. Selain itu kita kan berkarya ya, ilmu yang kita miliki bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau bicara penghasilan semua itu mengikuti. Kalau saya bilang dengan pertamanya pengalaman, jaringan, berkembangnya bisnis, dengan kasus saya tentunya lebih dari cukup lah untuk hidup dan untuk keluarga dan semuanya, bahkan bisa membantu lingkungan sekitar. Ya, senang sekali. Ya mungkin dari anak-anak masih belum terpikir apa, it's okay. Jadi kalau ada mau pertanyaan nanti silakan apa bisa ditanyakan dan itu bisa saya tanyakan ke Bapak Tinton. Nah untuk kali ini ya memang dibatasi waktu dan terima kasih sekali buat teman saya Tinton udah meluangkan waktu untuk bisa sharing. Iya, iya. Apa-apa. Kalau bisa bermanfaat, ya semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Amin. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Ton Ya, makasih. buat Makasih waktunya. Gus. Ya, sukses Ya, selalu ya. ya, thank you. Ya, kasih selamat dulu. Oke, anak-anak. Nah, di sini silakan yang katakan ya ini silakan di chat siapa yang tertarik, siapa yang tidak. Nah, mungkin masih bisa di close videonya boleh, no problem dulu. Silakan di close untuk katakan ya mempercepat kita proses ini ya. Nah, silakan ini waktunya 10 menit lagi. Silakan untuk katakan mencet
silakan chat. Nanti kita akan ketemu lagi di besok pagi. Harapannya kendalanya nggak seperti yang tadi, ya. Nah, silakan chat. Saya bilang saya tertarik, saya tidak tertarik. Kemudian saya belum, masih netral. Nah, itu aja 3 pilihan. Nah, silakan di chat. Saya tertarik dengan kimia, saya belum tertarik sama kimia, saya tidak tertarik. Nah, silakan chat. Yuk, butuh respon kalian. Yang netral bilang netral. Ya, oke. Oke, harapannya sudah semua ngechat ya. Nanti memang akan diperiksa satu-satu. Oke, sekarang waktunya 10 menit lagi. Nah, sebagai gambaran, di situ saya coba perlihatkan di sekolah. Ya, nama saya nanti saya bisa dipanggil Guston, nanti ada video perkenalan sebentar aja. Nah, nanti silakan isi bagian perkenalan, kemudian ada slide yang kalian akan tonton, kemudian siapkan kertas dan resumenya nanti kalau perlu kalian upload, ya. Silakan gunakan waktu 10 menit ini untuk melihat. Nah, sebelum kita selesai, sebelum kalian leave, kalian bisa chat nama, kemudian kalian bisa left call-nya untuk mengerjakan di sekolahnya. Silakan absen untuk kemudian silakan left. Nah, untuk ke depan videonya di awal langsung dinyalakan ya. Untuk Nate, Victoria, apakah sudah absen? Terus kemudian siapa ini yang tersisa di sini? Karen, Nate, sama Victoria, apakah sudah absen? Sudah, Pak. Iya, oke. Nate bisa live, nanti kita ketemu besok pagi lagi ya, jam 7. Untuk Victoria, sudah absen? Nggak bisa diklik, Pak, bentar. Oke, ya. Oh, Victoria dapat. Fiona, oke, baru. Oke, besok saya see you tomorrow ya.